Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidz wal ustadzat, para hujjah, para tokoh, para sesepuh, khusus kepada ketua DKM seorang mandiri, Bapak Erlangga beserta segenap pengurus, orang tua kita, Bapak Haji Ardian, Bapak Salim, Bapak Mahmudi, Bapak Winarto, Bapak RT 06, Bapak Samiri, dan para bapak ibu jamaah sekalian, mohon maaf dari sebutkan satu persatu yang sebelumnya selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, dan kesempatan malam hari ini sebagaimana biasa dan sudah menjadikan rutinitas sampai sebuah bulan untuk hadir di wahana silaturahmi dan ibadah keluarga ini dengan sambil mengaji dan mengkaji beberapa ayat-ayat dan ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita berhasilkan ibadah yang pahalanya benar-benar diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diturunkan hujan yang di alam kita, namun dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan butuhnya kita kepada ilmu Allah, apapun rintangan dan halangan yang menghalangi kita tidak mengurangi keimanan kita untuk selalu hadir pada sini. Mudah-mudahan ini ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk dunia sampai akhirat, dan langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi kafar ampunan dosa-dosa kita semua, sehingga terasa manfaat ilmu dan dapat ampunan Allah. Ini menjadi pembuka buat kita mudahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada bagi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita memasuki bab 2 tentang zakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menuntut ilmu, bahwasanya
semua yang kita dapat dan kita pelajari ini menjadi ijazah buat kita semua. Boleh kita amalkan dan boleh kita manfaatkan untuk menyebarkan kepada yang belum tahu. Jadi yang sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui boleh kita ajarkan dan kita contohkan kepada yang belum. Inilah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya yang sudah diketahui dikerjakan, itu bermanfaat buat dirinya. Juga buat orang lain mungkin disampaikan kepada yang belum tahu. Nah, semenjak ini diamalkan dan diajarkan, terus diamalkan kepada mereka yang diajarkan, menjadi pahala yang tak terputus-putus sampai hari kiamat. Yang man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siapa saja, yang jelas ini adalah ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau diajarkan dan diamalkan apa yang ia ajarkan, ya, dari semua ilmu yang diajarkan kepada orang lain, maka pahalanya yang melakukan ini akan sampai kepada yang mengajarkan, dan terus menerus tak terputus-putus sampai hari akhirat. Maka jangan bosan-bosan menuntut ilmu dan terus mencarinya minal mahdi ilal lahdi. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi long life education artinya menuntut ilmu itu sepanjang masa, tidak ada hentinya. Hatta yaqtiyakal yaqin, sampai kamu ya mati yakin bertemu dengan Allah dari apa-apa yang sudah kita kerjakan dan ibadahkan. Oleh karenanya semua yang kita pelajari ini menjadi basis, menjadi standar ukuran dan keyakinan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan terombang-ambing, jangan terpengaruh dengan pendapat, perselisihan, dan milah-milih mana yang sekiranya enak buat diri. Jadi yang boleh kita dapat itu yang menjadi sandaran basis kita di dalam melaksanakan ibadah. Jangan ada kata pusat yang ono, atau yang lainnya begitu. Mana yang benar? Jangan kita terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang lain. Inilah yang kita sudah dapatkan dan kita pelajari menjadi dasar pokok ibadah kita kepada Allah. Ada pepatah mengatakan ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia, man taraka yaqina ma indahu, meninggalkan keyakinan ilmu yang sudah ia dapatkan, ya, lidhannin ma indan nas, karena ada perkiraan atau ada pertimbangan dari pendapat orang lain. Ya udah maksud nih, ya, mengenai menyentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya batal. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak, seharusnya dia jangan terpengaruh. Yang mau baik yang enakan. Nah, kalau dia sendiri punya keyakinan masih tergoyah dan terpengaruh dengan yang lainnya, maka termasuk orang yang ajhalun nas, sebodoh-bodohnya manusia. Kita pakai apa yang kita sudah pelajari. Jangan berbicara masalah sempurna atau tidak sempurna. Itu yang kita ketahui semenjak sanadnya benar, semenjak sumber dan marojiknya benar. Dari mana kita pelajari? Maka
itulah yang bisa menghantarkan kita kepada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka ini akan mempengaruhi kita, manfaatnya kita. Tahu belajar tentang sholat duha, maka harus mengubah diri kita untuk bisa mengerjakan sholat duha. Kita tahu bagaimana sholat tahiyatul masjid, maka kita kerjakan tahiyatul masjid setiap masuk masjid atau mushola. Ya, kita sudah mengenal kapan waktu rawatib, pengiring waktu sholat fardu sebelumnya namanya qobliyah atau ba'diyah atau setelah sholat fardu yang kita kerjakan. Kita kerjakan itu yang namanya ilmu yang bermanfaat yang bisa berubah diri. Ya, semakin dia melaksanakan apa yang dia ketahui, maka akan menambah keyakinan dia terhadap ilmu yang dia kerjakan untuk melaksanakan ibadah. Bahkan itu merupakan wujud takut dia kepada Allah dan berhak dia mendapat predikat al-alim atau ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, kalau tidak mengerjakan apa yang dia ketahui, itu sebenarnya udah mencapai derajat alim, udah mencapai derajat orang yang mempunyai ilmu. Tapi kalau seandainya dia udah belajar, udah tahu tentang ilmu ini, tetap aja dia nggak kerjakan, sama aja orang rawi. Udah tahu hukumnya ini haram, tapi masih dikerjakan. Udah tahu hukumnya perintah, masih ditinggalkan dan seterusnya. Itulah yang tergolong orang yang bukan alim atau orang yang bodoh alias jahil. Dan sejahil-jahilnya manusia ada diungkapkan di depan, yakni mereka yang sudah mempunyai keyakinan terhadap ilmu pengetahuan dari apa yang dia sudah pelajari, masih terpengaruh dengan yang lainnya, kecuali kondisi darurat. Itu pun berlangsung dan berlaku di saat darurat itu. Tapi setelah udah gak darurat, ya gak jadi masalah. Contoh tadi yang saya contohkan, menyentuh kulit lain jenis yang bukan mahram. Kalau di sini kita batal, kalau misalkan di Mekah daruratnya ya boleh gak apa-apa, kalau misalkan gak batal. Tapi ntar sampai di rumah, ya batal lagi dan dipakai yang di sana daruratnya di sana. Ya, begitu seterusnya dan seterusnya. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ada beberapa nasihat barangkali yang harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang menuntut ilmu, dijelaskan di dalam kitab Mizanul Amal karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, dan juga dalam kitab Akhlaqul Ulama karangan Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Al-Mazidi, ya, dan juga dalam kitab Ad-Doa Bid-Dunya, ya, Al-Maswardi, ya, kita bisa mendapatkan bimbingan beliau, ya, para penuntut ilmu. Salah satu di antara nasihat mereka-mereka yang dikutip di dalam kitab-kitab tersebut adalah pertama, buang rasa sombong dan pertahankan diri kita dengan perisai, dengan hiasan akhlak yang mulia. Di dalam menuntut ilmu ini wajib dimiliki, harus atau seseorang wajib menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia.
bahkan harus mensucikan dirinya niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat lillahi ta'ala dan kita berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, insyaallah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana itu akhlak mulia di dalam menuntut ilmu? Semakin banyak ilmu dicari, semakin banyak ilmu didapat, tidak ada rasa sombong. Akhirnya memuji orang lain, akhirnya mendebat para ulama, akhirnya dia merasa paling bisa, paling pintar. Justru semakin banyak tahu tentang pengetahuan, maka seseorang itu semakin tawadhu, semakin tunduk. Tidak pernah merasa dirinya kok saya udah tahu ini, udah tahu saya udah belajar ini udah belajar. Ya. Siapapun guru yang menyampaikan ilmu yang sama dengan keterangan yang sudah berlalu, maka jangan bilang saya udah belajar itu, gak usah diulang-ulang lagi. Maka ada yang bilang dari dulu belajar tinggi, baunya kok cebok dulu, agak ganti-ganti. Ya, inilah semakin banyak, semakin tinggi, semakin luas sesuatu ilmu yang kita sudah capai, maka menjadikan diri kita semakin tunduk dan tawadhu, tidak pernah sombong. Ini kadang-kadang sombongan saya tahu, saya udah tahu ilmu yang diajarin seperti itu, ya begitu. Bahkan muji orang lain, bahkan merasa dirinya paling pintar, bahkan berdebat bersama para ulama dengan menganggap dirinya paling pintar. Ini akhlak yang tercela. Belajar juga demikian, kepada siapa kalau seandainya itu baik, maka ambil. Kepada orang yang mungkin tidak mempunyai derajat, tidak mempunyai kedudukan, ya, tapi ilmu agamanya banyak, yang keluar darinya ambil, yang bermanfaat darinya ambil. Ini bahasa logika atau bahasa, ya, telur itu keluar dari mana? Dari pantat ayam. Kenapa diambil? Yang keluar dari pantat ayam apa baik? Ada juga. Dari kotak yang nanti. Tuh, ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya gelap. Yang diambil yang mana? Enggak semuanya yang keluar dari pantat ayam itu harus dibuang. Kalau bermanfaat, itulah kita Ini penuntut ilmu yang beradab dan berakhlak mulia, selalu dia mengambil manfaat dari apa yang dia dapatkan. Maka setelah dia ketahui, kerjakan dan amalkan semuanya. Ya. Yang kedua, jangan dalam atau jangan dalam berkecimpung di tengah urusan harta dunia. Maksudnya, kalau kita sedang menuntut ilmu, jangan sibuk ngurusin dunia. Apa urusan dunia? Jual beli nggak boleh. Makanya saya tekankan, ya, terutama apalagi di musola atau di masjid, ada datang penjual untuk jual dalam masjid, itu nggak boleh. Rasulullah SAW, ya, mendoakan orang-orang yang berjualan di dalam masjid atau di musola atau di tengah-tengah majlis taklim, maka didoakan
supaya tidak diberikan keberuntungan, bahkan diberikan kerugian. Ini masjid, bukan masjid nih. Masjid di sholat nggak boleh ada transaksi jual beli, nggak boleh. Kalau kemarin belum tahu nggak kenapa. Kalau ada aktivitas dunia, ya, kalau ada aktivitas dunia, tetap yang menjadi prioritas utama adalah menuntut ilmu. Biasanya kalau dalam pengajian kita kan ada arisan tuh, ada arisan. Jadi datang ke mana? Ke majelis ilmi hanya untuk arisan saja, salah. Yang paling utama adalah datang bukan untuk arisan, tapi datang untuk menuntut ilmu. Perihal arisan sebagai motivasi aja, motivator aja, penyemangat aja, biar menghangat aja. Ini supaya kita tanamkan dan tancapkan di dalam hati kita untuk mengesampingkan urusan dunia. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bagi seseorang, ya, min qalbayni fi jawfihi, di dalam perutnya, di dalam dadanya itu ada dua hati. Hati ada berapa? Satu. Jadi kalau kita punya hati yang satu, udah fokusnya satu aja dan kepada yang lainnya. Ini maksudnya kajiannya. Kalau kita menuntut ilmu, jangan bimbang dengan urusan dunia. Pak RT ngaji misalkan masih ngurusin apa ya? Sisamling misalkan, jangan bikin sisamling mentah ada waktunya. Ngaji mengaji baik, tukang dagang ya ngaji aja yang mikirin dagangan. Begitu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, buang jauh-jauh rasa sudah pandai. Tadi sudah saya sebut. Ya, buang jauh-jauh rasa ini kita udah pandai, udah bisa, ya udah bisa. Tapi berfilsafatlah seperti pohon padi tadi ya. Pohon padi semakin berisi semakin menduk. Tuh pohon padi padahal udah kenyang banget ya, udah tua, udah usia pengen dipotong, ya dipanen. Tapi kalau dikasih pupuk masih mau nggak ya? Pohon padi udah tua tuh, udah menunduk. Kalau dikasih pupuk lagi dia mau nggak kira-kira? Mau. Itulah tawaduknya pohon padi. Orang yang pintar, orang yang cerdas, meskipun dia udah tahu, dikasih lagi, diajar lagi dengan ilmu yang baru, dia tetap mau. Meskipun sudah diketahuinya. Jangan kayak botol atau gelas tadi. Gelas udah penuh air, diisi lagi, dia masih terima nggak? Masih terima nggak ini gelas? Udah penuh sama air, diisi lagi sama air, masih terima nggak? Nggak terima. Dia sama pohon padi meskipun udah mundur, udah berisi banget tuh. Kalau dikasih pupuk, dikasih air, disiram masih itulah. Kalau kita berkaca dengan pohon padi, ternyata kita yang udah tahu ilmu harus dengan ilmu yang baik. Bahkan kalau ada yang ngasih manfaat dari ilmu yang sudah kita ketahui, tidak ada penolakan baginya. Buang rasa merasa dirinya paling pandai atau lebih mengetahui, apalagi lebih mengetahui dari gurunya, namanya melunjak ya. Udah merasa dirinya lebih pintar dari gurunya. Ini bahasa merasa Pak. Bahasa merasa dulu ini sebetulnya baru merasa aja. Itu sudah merupakan awal dari bencana. Merasa apa ya? Merasa
itu merupakan tanda atau awal dari bencana. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling segalanya, ini merupakan awal dari kebinasaannya atau kehancuran. Maka jangan sekali-kali merasa diri kita paling baik. Sholat di musola, di masjid, jamaah setiap saat. Tapi habis sholat dia mencibir orang yang tidak datang ke masjid atau musola untuk ibadah. Ada rasa ujub, perasaan dirinya paling baik, buang sejauh-jauhnya. Itu tidak baik, karena awal dari bencana maksudnya apa? Bisa jadi amal ibadah yang dia lakukan nanti di akhirat ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu jadi membumi hangus sekarang. Maka haruslah dia yang pintar mengajarin yang bodoh, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Apalagi yang lemah merasa dirinya kuat, apalagi yang miskin merasa dirinya kaya, apalagi yang bodoh merasa dirinya pintar. Ini berbahaya. Berapa banyak kehancuran, berapa banyak perseteruan, perkelahian, perperangan, gara-garanya apa? Merasa dirinya paling baik. Tawuran antar sekolah, kejahatan para siswa melaksanakan tawuran. Kenapa awalnya? Merasa dirinya paling baik. Tawuran antar kampung, ya, antar kampung itu binasa tawuran. Gara-garanya apa? Merasa dirinya paling. Gak usah jauh-jauh dah. Kita di rumah tangga, suami merasa dirinya paling baik dari istri, atau sebaliknya istri merasa dirinya paling baik dari suami. Tunggu baik besok. Kalau nggak percaya, makanya saya bilang merasa dirinya paling baik itu awal dari kehancuran. Maka caranya bagaimana? Ya itulah, supaya jangan merasa diri kita paling pandai. Meskipun sudah tahu namanya thalibul ilmi, yang menuntut ilmu, ikutin apa kata yang dijelaskan oleh ibunya. Kemudian jangan meremehkan suatu bidang ilmu pengetahuan, sebab ilmu itu saling terkait, bersambung dan menjelaskan. Jangan sekali-kali kita menghina dan menganggap remeh rendah ilmu pengetahuan yang lainnya, karena memang dia senangnya satu ilmu doang, ilmu fikih doang, tafsir dia enggak pelajari, akhlak dia enggak mau belajar, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Karena apa? Semua ilmu-ilmu ini saling berkesinambungan, saling berkolaborasi, dan korelasinya sangat kuat antara ilmu yang satu dengan yang lain. Fikih sama tafsir ada hubungannya enggak? Banyak. Di Al-Quran menjelaskan masalah warisan, di fikih, ya, di hadis dijelaskan dengan terperinci. Al-Quran menjelaskan sholat, hadis, akhlak, fikih, semuanya menjelaskannya. Maka tidak boleh cukup menuntut ilmu hanya satu saja, apalagi dia fanatik. Bila perlu cabang-cabang ilmunya jangan satu doang. Kalau dia satu aja mempelajari
misalkan satu kita keluar, dia akan seperti katak dalam tempurung. Apa katak dalam tempurung? Dewek kan dia paling bisa gitu. Tadi yang dikatakan sebenarnya. Kenapa ilmunya sebatas cuma itu aja? Nggak mengetahui bagaimana perbandingan yang lainnya, belum tahu bagaimana perbandingan atau pendapat-pendapat yang lainnya. Hanya itu satu, sehingga apa? Yang dipegang satu, jadi menyalahkan yang lain. Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan jangan hanya belajar satu bidang ilmu fikih ada apa namanya, ada ulumul maqam, ada Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ada Bidayatul Mujtahid, banyak sampai ilmu yang diajarkan dalam fikih itu. Ya, maka jangan satu bila perlu. Yang minimal satu itu sudah menjadi tolok ukur kita di dalam melaksanakan ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Ya, hadirin yang Allah, wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hada ibnun qadim. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Ya, karena apa? Dia hanya bersandar kepada satu ilmu saja. Ya, lain-lain sebagainya. Ada penyair di dalam kitab ini dijelaskan, dia berkata wa man yaku zafamin murrin baridin yajid murran bihil ma'a az-zulala. Man, siapa aja yaku yang memiliki atau yang menjadi zafamin, mulutnya itu mempunyai murrin baik, penyakit yang rasanya pahit. Mulutnya lagi sakit dan rasanya kalau benda masuk pahit gitu. Maka kalau semenjak dia itu mulutnya sakit dan rasakan pahit, yajid murrad bihilma, apa aja yang masuk ke dalam mulutnya, misalkan air, itu rasanya jadi pahit. Padahal air pahit tidak. Itu filsafat juga. Ini artinya filosofinya, karena dia menganggap itu satu ilmu aja yang benar, sementara yang benar bilang hitam udah hitam semua. Yang satu bilang pahit semua. Jadi jangan sampai terjadi di antara kita tadi di zaman sekarang. Yang berikutnya adalah urutkan ketertiban belajar. Nah, kalau belajar jangan lompat-lompat, harus sistematis, step by step, tangga per tangga, dari tingkatan bawah sampai tingkatan yang atas. Jangan karena ini yang pertama tingkatannya rendah, dia juga merasa pintar, merasa bisa, pindah ke yang lainnya. Yang satu belum tuntas, udah kepengen yang lainnya. Tuntaskan dulu. Inilah yang namanya belajar ilmu agama. Makanya kemarin kita belajar ibadah dari mana dulu? Dari bawah. Toharoh dulu. Belum sholat apa? Ya. Bukan dalam artian sholat tidak penting, tapi syarat-syarat yang bertarian tentang keabsahan atau kesahan daripada sholat ada di toharoh dulu, wudu dulu, mandi dulu, cebok dulu, ya. Menghilangkan najis dulu, tahu apa itu macam-macam najis, apa yang harus dirapikan dan seterusnya. Baru habis itu ngerjain sholat. Karena kita akan gampang aja, cuma tahu wudu, belum tentu kita sempurna memahami masalah wudu. Maka harus berkesinambungan secara tertibnya, ya. Kita perlu belajar sholat, perlu belajar ibadah sholat, belum puasanya, belum zakatnya, belum hajinya, belum yang lainnya. Ya, ini secara berangsur, gitu. Ya. Kemudian menuntut ilmu bertujuan untuk dapat hidup di dunia, ya, dengan diri sempurna yang berbudi utama, sedang di akhirat mendapat ridho Allah. Jadi tujuan untuk ilmu itu
ilmu yang kita ketahui, cara yang benar, metode yang benar. Rasulullah mengadakan takbiratul ihram meskipun kita enggak melihat Rasulullah bertakbiratul ihram, tapi sahabat melihat beliau takbiratul ihram, terus diajarkan kepada tabi'in, diajarkan kepada tabi'in, diajarkan kepada kita semua. Nah, inilah cara takbiratul ihram yang benar. Itu caranya. Ya. Mengangkat tangan, Rasulullah mengangkat tangan, kita kerjakan mengangkat tangan. Ya, membaca takbirat, membaca apa? Membaca doa iftitah, kita baca doa iftitah, membaca ta'awudz, membaca basmalah, ya, tumanina, itu semuanya adalah, ya, semuanya adalah yang dicontohkan semenjak kita melaksanakan ibadah berdasarkan dengan apa yang dicontohkan Nabi dan kita mengikut kepada contoh Nabi, maka inilah yang disebut dengan bahagia di dunia dan nanti mendapat ridho Allah di akhirat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Insyaallah kita akan mendapat derajat yang paling tinggi, darajatun indallah, yang mereka mendapat derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar buka dari bab yang akan kita pelajari nanti berikutnya, bab zakat pada bapak ibu jawab Allah, ya, betapa pentingnya menuntut ilmu. Kalau seandainya kita beribadah nggak tahu ilmunya, ya yang jelas kita sudah mengetahui, sudah mendengar guru kita menjelaskan dalam kitab tersebut, faqul man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini kita betul-betul ini. Kita betul-betul ya, siapa aja orang melakukan aktivitas, apalagi aktivitas akhirat atau mengerjakan ibadah, bighairi ilmin, tanpa dengan ilmu. Dia tanpa dengan ilmu melakukan ibadah, melakukan perbuatan apa aja yang dilakukan, baik aktivitas dunia apalagi aktivitas akhirat. Apa kata kita? Amalu, semua perbuatannya mardudatun, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Alhamdulillah, semua. Jangankan urusan ibadah, kita urusan dunia aja, urusan dunia, dagang, maaf, bukan saya dagang. Kalau kita mau berniaga, mau berdagang, kudu pakai ilmu apa ada? Ada nggak ilmu dagang? Ada kan? Coba sekali-kali langsung jualan, berniaga, kalau pakai ilmu dagang, macam nggak kira-kira? Itu mana? Ya kayak begitu. Emang kagak tahu ilmu dagang, dia dagang, modal juga habis, murah bisa-bisa begitu. Itu yang namanya semua perbuatan harus pakai ilmu. Kalau hanya menyandarkan insting, suatu saat nanti akan ketahuan kelemahan insting manusia. Nih kayak bapak ibu minum, makan, itulah makanan kalau dimakan larinya kemana? Ke mata atau ke mulut? Belajar kan? Diajarin nggak ke mulut dari aminnya kalau makan itu? Enggak kan? Itu instingnya. Tapi namanya insting pasti entar ada batasnya. Bisa jadi entar dia udah pikun, ngambil makanan nggak dimasukin ke mulut, kemana? Ada batasnya, kayak namanya insting gitu. Kayak kita makan, kayak kita minum, bisa jadi ntar kalau seandainya instingnya udah hilang, dia ngambil air, airnya nggak sampai ke mulut, kemana sampainya? Maka yang penting adalah ilmu, ya, agar supaya semuanya bisa berjalan dengan sebaik. Baik, ada pertanyaan sampai sini, ini sebagai pembuka saja.
yang lain makruh. Iya, memang ajarannya ceritanya gitu. Seharusnya yang melakukan adan nanti yang mengikomahkan juga di dirinya. Tapi enggak pada artian dilarang atau makruh. Kalau seandainya memang kebutuhan untuk orang lain memang apa? Tidak, kecuali kalau seandainya dia memang tidak ada batasan tertentu, tidak ada syarat tertentu yang meninggalkan iqamah. Gitu. Jadi yang idealnya al-muqim wal muadzin. Orang yang al-muadzin wal muqim. Orang yang mengumandangkan adzan nanti dia juga yang mengiqamah. Nah, habis itu yang pergi, habis ada yang pergi. Ini kalau ada langsung pergi. Baik-baik lagi enggak? Selesai. Kita kan sering sholat nih, misalnya kita harus berbicara. Nah, terus kadang-kadang imam sudah masih baca nih. Kadang-kadang kita lihat apa yang kadang-kadang kita pikiran kita di kemana-mana gitu. Kira-kira baca dia. Kalau seandainya memang lagi berdiri ya, lagi berdiri, kita udah selesai baca Fatihah. Ya, imam belum selesai, belum ruku juga. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah surah. Surah apa? Ya, yang jelas kita baca surah. Kalau dalam posisi berdiri, ya. Tapi kalau seandainya posisinya sujud, ya tinggal tasbihnya aja tak apa. Ya, begitu dan seterusnya. Ya, begitu ya. Ada yang lain lagi? Nah, katanya yang mengingat korban satu orang itu bisa 3 orang, tapi untuk satu keluarga ada gitu Pak. Gimana Pak? Ya. Kalau Imam Syafi'i menetapkan kurban itu untuk satu orang, bukan satu keluarga. Tapi kalau berniat kurban untuk satu keluarga juga diboleh. Jadi niat pahalanya berkeluarga, bukan untuk mengurban. Tapi berkurban itu harus satu orang satu. Gitu. Karena ada yang berpendapat Nabi Ibrahim aja berkurban 1 ekor untuk 3 orang, buat dirinya, istrinya, dan anaknya. Yaitu seekor kambing. Padahal itu bukan kurban Nabi Ibrahim, itu mah hadiah reward ya yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim karena lulus dalam uji. Ya, itu bukan kambing Nabi Ibrahim sebenarnya. Itu mah kambing yang Allah datangkan dari surga. Orang mengatakan itu kambing adalah kurban Nabi Ibrahim bersama keluarga. Padahal itu bukan kambing Nabi Ibrahim. Kalau kita memahami, ternyata dalam riwayat Nabi Ibrahim berkurban sebanyak 1.400 ekor hewan. Masya Allah. Terhitung kambing 1.000 ekor, ya, sapi 300 ekor, dan unta 100 ekor. Makanya dia paling apa? Paling dermawan, paling super. Belum ada manusia di dunia berkurban hewan ya, bukan kurban sekalian, kurban hewan sebanyak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika pengikutnya melintas, dipuji itu ma'aksar ma'akdora ma'kabarta ya alangkah hebatnya, alangkah banyaknya engkau berkurban di dalam Allah. Orang kalau dipuji, kan itu pujian. Nggak ada orang di dunia ini sehebat Anda. Di dunia ini nggak ada yang sehebat Anda berkurban sampai 1.400. Kita aja kalau berkurban sampai orang aja sampai bertahun-tahun. Ya, beliau sering
sembelih di jalan Allah. Disitulah Allah tagih itu janjinya. Nah, ketika tagih janjinya, Nabi Ibrahim ikhlas, tawakal, pasrah, menyerahkan, dan itulah pasrah dan tawakalnya Nabi Ibrahim dan keikhlasannya menjadi lulusnya dia ujian dari Allah. Allah nggak nyuruh dia untuk membunuh anaknya, untuk menyembelih anaknya, tidak. Tapi ini sebagai simbol untuk nanti jadi Nabi. Kalau seandainya Allah itu menyuruh Nabi Ibrahim membunuh anaknya, itu bukan Allah itu. Bukan Allah. Ya. Allah ini bukan menyuruh, tapi untuk mendidik, menguji Nabi Ibrahim. Benar gak yang dia ucapkan itu akan dikerjakan? Dan ujung-ujungnya disembelih gak? Kena gak disembelih? Enggak. Tapi justru Allah ganti, Allah kasih upah, Allah kasih balasan bidzikrin azim, dengan sembelihan yang sangat besar. Jangan dibandingkan dengan kambing kita. Yang itu datangnya dari surga. Berapa duit harganya? Nggak ada yang tahu, hanya Allah. Nggak sama dengan kambing dari Garut, apalagi dari Kuningan, apalagi dari Kalimantan, merubah buaya gitu. Nggak ada apa-apa. Ya, ini kambing dari surga, disembelih dari surga. Karena beliau lulus dalam ujian, bukan dalam perintah. Allah menyuruh itu bukan perintah, tapi tujuannya menguji. Ya, ujung-ujungnya nggak disembelih, nggak kena sih. Wallahu a'lam. Jadi satu orang untuk satu ekor, satu ekor untuk satu orang. Kalau sapi bisa direngkuh orang berapa? 7 orang. Tidak apa-apa. Ya, itu berapa? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita sekalian video saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum